Kami mengucap syukur di hadirat-Mu, ya Tuhan. Kalau malam hari ini kami berkumpul di tempat ini, bukan kuat kami, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Kami boleh dipersatukan dari berbagai tempat untuk datang di sini. Kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami telah memuji Engkau. Kami telah menyembah Engkau. Saatnya kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa ya Allah Roh Kudus hadir di sini dan daulati hati semua orang, supaya malam hari ini kami memiliki hati yang baru, hati yang saling mengasihi, hati yang tulus di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami semua, karena kami mau setia mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Allah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14, sesuai tema kita malam hari ini. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Kalau Bapak dan Ibu sudah dapat, dengan kerenan hati saya jemput berdiri, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, coba tema Natal ditampilkan. Kasih yang mempersatukan. Tolong, tema Natal. Kasih yang mempersatukan. Malam hari ini kita berkumpul di sini karena kasih itu sendiri. Amin. Coba zoom. Lihat baik-baik. Zoom, lihat baik-baik dan renungkan dulu. Renungkan baik-baik ucapan Rasul Paulus, statement Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya mereka utuh tumbuh dalam persekutuan yang indah di hadirat Tuhan. Supaya mereka tidak terpecah belah, supaya mereka tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang palsu. Kasih yang mempersatukan. Saudara, apa itu kasih? Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, kasih itu diberikan pengertian yang simpel dan mudah kita mengerti dan kita hayati. Kasih itu adalah perasaan sayang atau cinta yang kita miliki, yang dimiliki oleh setiap orang. Itu kasih. Sayang dan cinta. Allah begitu mengasihi kita, amin. Dia begitu mencintai kita, amin. Untuk itulah Dia datang melalui peristiwa Natal itu. Dia mau agar supaya dunia diselamatkan. Dia mau agar supaya umatnya diselamatkan. Untuk itulah Natal itu hadir. Saudara,
dalam bahasa Ibrani, kasih itu disebut dengan ahev. Ahev. Yang memiliki arti dan makna yang amat luas. Termasuk mengasihi orang lain dalam persahabatan. Kasih yang horizontal. Mengasihi tetangga, mengasihi keluarga, mengasihi saudara-saudara, handai tolan kenalan, itu ahev. Saudara, kata ahev menurut bahasa Ibrani dibagi dalam dua makna. Yang pertama af, yang berarti bapa, kemudian hev, yang merupakan singkatan dari Yahweh. Jadi ahev artinya kasih Bapa yang sesungguhnya mengasihi umatnya yang dicintai. Ahev. Dalam tema ini Paulus berbicara tentang kasih Allah yang besar bagi manusia. Dalam tema ini, Paulus mengingatkan bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kalian, mengasihi kita. Oleh sebab itu, kasih itulah yang mempersatukan kita. Jadi, ahev mengandung makna ada nama Tuhan yang besar, nama Allah yang besar, yang mengasihi umatnya. Kasih itu kemudian perlu diimplementasikan dalam pikiran dan watak gereja abad ini. Saya lihat kasih yang ini sudah jarang ada. Maaf, saya memberikan kritik malam hari ini. Yang pertama untuk hamba-hamba Tuhan. Jangan marah. Saya lihat 2 tahun ini, hamba-hamba Tuhan sudah kurang memiliki kasih sebagaimana Bapa Allah kita lebih dahulu mengasihi kita. Banyak kasih yang pura-pura. Firman Tuhan bilang, hendaklah kasihmu jangan pura-pura. Di belakang bagus, di muka bagus, tapi di belakang saling baku sikut. Maaf, saya harus bilang ini. Karena gereja kita simbol adalah Kalvari. Kalvari itu adalah pengorbanan Tuhan yang terbesar karena kasihnya itu. Di muka manis kadang-kadang di belakang pahit. Saudara, mari kita lihat apa firman Tuhan pertama Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Jadi jangan pura-pura lagi. Ini pranatal, kita akan masuk 25 Desember Natal. Kosongkan pikiranmu, hatimu yang pura-pura itu. Berikan kasih yang sesungguhnya ahev. Kasih sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, kita juga mengasihi sesama mereka sebagaimana kasih yang kita peroleh. Kasih itu perlu. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah minta maaf duluan. Saya mau bicara ini dalam kapasitas saya sebagai penasehat di GKPMI. Makanya gereja kita kadang-kadang sepi, kering. Karena kita sendiri tidak menerapkan itu. Ya. Stop saling mengecewakan. Stop saling mengfitnah. Ahev,
Allah mengasihi umatnya lebih dulu dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian, di dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40, ternyata kasih itu sudah dideklarasikan, dideklarasi oleh Tuhan sendiri sebagai hukum yang terutama. Tuhan mendeklarasi itu. Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sendiri mendeklarasikan itu di hadapan murid-muridnya, di hadapan orang-orang dalam satu pengajaran yang sangat amat mulia. Tuhan bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini Tuhan yang deklarasi. Tuhan Yesus sendiri bicara. Jadi kasih itu adalah karakter Allah. Amin. Kasih itu adalah karakter Kristus. Amin. Kasih itu adalah karakter gereja yang sungguh-sungguh mau melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Makanya saya bilang tadi, saya kritik untuk bapak-bapak pendeta, mohon maaf. Jangan kasih yang pura-pura lagi. Kalau dia salah, panggil dia, nasihati dia. Itu prinsip Alkitabiah. Dan sampai hari ini saya lihat ada gereja-gereja yang masih terkotak-kotak. Ada yang belum bersatu, ada yang belum mengasihi satu dengan yang lain. 25 Desember ini, mari kita bongkar itu. Mindsetnya diperbaiki. Sebagaimana Allah sendiri telah mengasihi kita. Kita mengasihi saudara-saudara kita. Apalagi hamba Tuhan, pendeta, mohon maaf. Kalau kalian tidak mengimplementasikan itu, bagaimana jemaatnya? Berikan contoh dan teladan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, tema Natal tahun ini menurut saya sangat tepat. Kasih yang mempersatukan. Kalau kita orang saling mengasihi, saling menyayangi, semua indah. Tapi kalau saling baku sikut, tandang lutut, baku dubo itu baku cungkel. Ya. Kapan gereja mau bertumbuh? Saudara ingat baik-baik, ini deklarasi 2000 tahun sekian lalu oleh Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita kenal, yang kita layani. Dia sudah katakan itu. Jadi kasih itu dua, vertikal dan horizontal. Anda bilang Anda menyembah Tuhan, bagus sekali. Anda bilang Anda beribadah Tuhan, bagus sekali. Tapi kalau Anda tidak mengasihi saudaramu, percuma. 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 Saudara, pertama Korintus 13 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna
untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Anda boleh hebat. Anda boleh terkenal. Anda boleh punya pendidikan tinggi. Anda boleh sukses dalam usahamu. Tapi kalau tidak punya kasih, percuma. Percuma. Kasih ini adalah karakter Kristus. Orang Kristen tapi karakternya setan, Anda tidak diberkati. Lakukan ini. Karena inilah yang diminta Tuhan. Kita boleh melakukan apa saja. Boleh sukses di mana-mana. Karir boleh bagus. Usaha boleh berhasil. Kalau kita tidak punya kasih, kita percuma. Oleh sebab itu, Paulus jauh-jauh hari bilang, hendaklah kasihmu itu jangan pura-pura. Kata pura-pura itu munafik. Pengertian lain munafik. Kasarnya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita rubah mindset kita. Natal 25 Desember, mari kita masuk dengan jiwa yang sungguh-sungguh telah diubah. Kalau kita orang saling mengasihi, saling menyayangi, saya yakin percaya tidak ada konflik. Tidak ada perbedaan yang memecah belah kita. Boleh berbeda. Gereja di Bitung boleh berbeda, di mana-mana Sangir boleh berbeda. Tapi ingat, kita adalah satu tubuh, satu persekutuan. Bangun itu. Saudara, peristiwa Natal sesungguhnya adalah Allah mengasihi umatnya dengan sungguh-sungguh. Akhir. Profesor, salah seorang guru besar pendapat ya saya kutip ini. Profesor Clayton Christensen. Dia adalah salah seorang pengajar pada Harvard University. Dia bilang begini. Satu-satunya kekuatan di dunia yang bisa merubah manusia, watak manusia adalah kasih. Betul kata Raden? Sangat betul. Yesus datang di dunia supaya merubah watak manusia yang pendosa menjadi diselamatkan. Natal itu adalah berita keselamatan, berita pembebasan, berita pengampunan. Akhir. Coba salam kiri kanan, aku mengasihi engkau. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Saudara, mengapa kita orang saling mengasihi? Selain perintah Tuhan, selain hukum yang terutama dan utama, tapi mengapa? Saudara, Yohanes 3 ayat 16, intinya supaya manusia tidak binasa dan diselamatkan. Jadi kalau saudara mau selamat, saudara mau berhasil, saudara mau ada berguna hidupmu di hadapan Tuhan, miliki kasih itu. Kasih itu bukan narasi saja. Bukan saja status. Tapi kasih itu adalah jiwa, watak, kekristenan kita yang harus ada hidup selama-lamanya. Kasih. Bapak Ibu sekalian, Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, yang bersunat atau yang tidak bersunat, yang barbar atau orang Skit,
budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan, dan kelembutan. Kasih itu menerobos benteng-benteng perbedaan. Kasih itu menerobos tembok-tembok pemisah gereja. Kasih itu mempersatukan semua orang dari mana datangnya. Itu kasih. Jadi kalau kita merayakan Natal, pikiran kita, hati kita tidak ada muatan-muatan kasih dan mengasihi, saudara tidak akan menikmati Natal itu dengan baik. Karena pohon Natal, lilin dan sebagainya itu hanya simbol, tetapi sesungguhnya makna adalah pengorbanan Kristus di kayu salib, lahir dan mati. Karena dia mengasihi. Karena dia mengasihi. Saudara, yang terakhir. Korintus 13 ayat 13. Demikian tinggal 3 hal ini. Yang pertama iman, pengharapan dan kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Saudara punya iman, oke, bagus. Saudara hidup berpengharapan, oke, bagus. Saudara rajin beribadah, oke, bagus. Rajin persekutuan, bagus. Penyamaanmu, bagus. Semuanya bagus. Tapi kalau kau tidak punya kasih, kau tidak berguna di hadapan masyarakat, di hadapan Tuhan. Miliki kasih itu. Sungguh-sungguh malam hari ini, Natal adalah bukti Allah mengasihi kita semua. Allah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Demikian firman Tuhan. Amin. Pemain musik, saya jemput Bapak Ibu berdiri. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Saudara, kita boleh ada malam hari ini. Kita boleh sehat malam hari ini. Kita boleh berhasil dalam usaha dan karir kita malam hari ini. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu karena kasih Bapa di surga. Malam hari ini kita ada di tempat ini dari berbagai latar belakang kehidupan kita. Kita hadir di sini karena kita mau berbagi kasih Kristus. Berbagi terus menerus itu. Karena itulah yang telah dideklarasikan Tuhan menjadi karakter Kristus abad ini. Tanamkan terus, taburkan terus. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Sair lagu ini perlahan-lahan supaya engkau menemukan jati dirimu,
sebagai anak-anak Tuhan, Amin. sebagai generasi-generasi Kristus abad ini. Karena hanya dengan kasih itu mempersatukan kita. Karena dengan kasih itu memperteguh keyakinan kita, iman kita, bahwa kita ada oleh karena kasih. Naik 2. Bukan dengan kuatku ku berjalan, Bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Musik nada naik 2 lagi musik. Keluar Anda. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Seindah pelangi, seindah pelangi, sehabis hujan, janji-Mu untuk masa depanku. Walau badai datang, silih berganti, namun Kau selalu besertaku. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu, kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan Kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku, bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Saudara, ingat baik-baik firman Tuhan ini sesuai tema. Sekalipun engkau memiliki dunia ini, engkau pintar, engkau cerdas, engkau hafal Alkitab, engkau rajin berdoa, rajin bersekutu, tapi kalau engkau tidak punya kasih, engkau hidupmu percuma. Ada 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling utama adalah kasih. Itulah sebabnya Kristus lahir di dunia ini. Itulah sebabnya Allah turun tangan. Allah mau merubah mindset pikiran manusia. Allah mau merubah hidup kita, hidup saudara dan saya, supaya menjadi baru, supaya dimenangkan, supaya diselamatkan, supaya diberkati. Dan jalan itu hanya satu, kasih. Tidak ada jalan lain. Kasih itu sendiri yang mempersatukan kita satu demi satu. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan
kita kuat, kita ada, kita berhasil, kita sukses karena kasih Tuhan. Mari semua angkat tangan. Kalau malam hari ini Anda belum memiliki kasih secara sungguh-sungguh, pegang tanganmu di hadirat Tuhan dan berjanji, saya mau mengasihimu dengan mengasihi sesama. Suami-suami harus mengasihi istri, istri-istri harus mengasihi suami, anak-anak harus mengasihi orang tua harus mengasihi anak-anak, jemaat harus mengasihi gembala, gembala harus mengasihi jemaat. Bukan dengan kuat